sekalian, seberapa kita yang sudah hadir, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Biarlah hati kita rindu untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
beri kami kesempatan kembali untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan dalam perjalanan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Kasih kuduskan dan tolong Tuhan, Engkau menyertai mereka juga yang belum bersama kami. Kami perlu urapan Tuhan. Ya Roh Kuduslah yang menguasai hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepada Engkau Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau dan mendengarkan berita firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Inilah keadaan kami bersyukur kepada Engkau buat anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami masih boleh ada di dalam kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah di dalam rumah Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mau serahkan dan membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka-cita. Kita
silakan duduk kembali jamaah Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami untuk memuliakan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan ku percaya
Haleluya, haleluya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam Kau memakai hidup kami demi hormat dan kemuliaan Engkau. Mari saya persilakan hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan layakan kami supaya kemuliaan-Mu semakin nyata di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan pemberitaan firman. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu, melalui kami semua yang ada di ruangan ini, supaya kami mendapat kasih karunia-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, bulan lalu kita berbicara tentang growing, ya, pertumbuhan. Mungkin bulan lalu bicara tentang kekuatan di dalam ya, untuk kita berakar. Karena kita tidak akan bisa bertumbuh keluar kalau kita tidak kuat di dalam diri sendiri. Ya. Jadi sebuah pohon bisa bertumbuh karena dia berakar dulu. Ya. Saudara, untuk bisa tetap bertumbuh, itu pertumbuhan itu harus dijaga. Seorang petani kalau dia menanam tanaman, baik itu misalnya cabai atau tomat, itu harus dijaga. Ya. Dijaga, dipupuk, disiram setiap hari. Ya. Bahkan sudah dijaga pun masih banyak petani yang gagal untuk panen ya, karena mungkin dari gangguan cuaca atau hama-hama yang mengganggu tanaman itu sendiri ya. Nah demikian kehidupan kita kadang terhambat pertumbuhannya karena terlalu banyak gangguan di sekitar kita ya, gangguan dari pihak luar maupun dari dalam. Nah hari ini kita berbicara tentang growing out ya, atau bertumbuh keluar. Ya, artinya saudara sudah bertumbuh ke dalam, sudah kuat, tiba saatnya saudara bertumbuh keluar. Ya, kalau sebuah pohon bertumbuh keluar tuh bicara tentang dia mengeluarkan ranting, mengeluarkan buah, ya, mengeluarkan sesuatu yang baik untuk dinikmati oleh orang lain. Ya. Karena pohon itu berbuah untuk dinikmati, bukan untuk dinikmati oleh pohon itu sendiri. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh keluar? Ya, tadi pagi juga sudah disinggung, untuk bisa bertumbuh harus menjadi teladan, ya, harus melakukan hal-hal yang baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa bertumbuh keluar? Yang tentu pertama untuk menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Saudara merasakan atau tidak, hidup saudara itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat yang saudara punya bisa dinikmati orang lain. Berkat ini tidak selalu berbicara tentang materi. Ya. Saudara bisa melakukan kebaikan, membantu orang yang sedang kesulitan, memberi nasihat, memberi jalan keluar dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang berkat. Saudara menjadi berkat ketika orang bisa keluar dari kesulitan, gitu ya. Jadi growing out ini berbicara tentang menerangi jalan orang lain, ya, dan membawa keluar dari kesulitan, dari kegelapan, yang memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tersesat, yang dalam kebingungan, dalam menghadapi masalah yang sulit. Ya, itu sebabnya di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Ayat yang singkat ini yang lagunya juga sering kita nyanyikan, ya, bahwa firman itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Nah, saudara dan saya harus membawa firman kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapat terang. Itu seperti yang kita alami, ya. Jadi firman itu gambaran sebagai terang, sebagai pelita. Nah, pertanyaannya, apakah kita memiliki firman? Apakah kita memiliki pelita? Apakah kita memiliki terang? Karena dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya firman itu yang menerangi jalan-jalan kita. Kalau kita tidak memiliki firman, berarti kita tidak punya terang. Pertanyaannya, apakah kita memiliki firman?
sehingga kita memiliki terang, dan terang itu bukan untuk kita simpan sendiri di dalam rumah kita. Terang itu harus dikeluarkan dan orang lain bisa menikmati terang yang ada pada kita. Nah, seperti 5 perempuan yang bodoh, ya, pelitanya mati, gitu. Dia punya pelita, tapi nggak ada minyaknya, nggak ada terangnya. Itu hal yang sia-sia, saudara bawa pelita, bawa senter, tapi tidak ada baterainya, ya. Punya handphone, tapi baterainya nggak nyala, gitu ya. Jadi itu hal yang sia-sia. Nah, kalau kita tidak memiliki pelita, tidak memiliki pelita yang sebagai gambaran firman dan terang, bagaimana kita mau menerangi orang lain yang ada di sekitar kita? Padahal orang yang percaya kepada Kristus identik dengan terang, harus memiliki terang. Kalau kita tidak memiliki terang, jangan harap kita bisa menerangi orang lain. Artinya, kata firman, kalau orang buta menuntun orang buta, dua-duanya akan masuk ke lubang. Jadi orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang buta harus dituntun oleh orang yang melihat, orang yang menunjukkan, yang memiliki terang, ya. Nah, bagaimana terang kita itu bisa bercahaya? Terang itu memiliki baterai, memiliki minyak, sehingga terang itu bercahaya, ya. Setiap kita harus memiliki firman, karena firman adalah terang, dan di dalam terang itu ada kehidupan, ya. Orang yang biasanya di dalam gelap itu tidak ada kehidupan, tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Orang yang buta, dia mungkin bisa melakukan, ya kalau yang udah terbiasa bisa. Tapi kalau orang baru mengalami kebutaan, dia akan mengalami kebingungan. Biasa beraktivitas dengan maksimal, ketika matanya buta, dia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas, ya. Jadi betapa pentingnya itu kita sebagai orang percaya memiliki terang, dan terang itu harus dibawa kepada orang lain. Karena firman ini mengatakan, ayat ini mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tanpa firman kita akan tersandung-sandung, kita akan seringkali terjatuh, karena memang firman adalah gambaran daripada terang, ya. Dan firman itu harus dimiliki oleh setiap kita setiap hari. Karena ada firman juga yang mengatakan manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mau baca lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dikatakan demikian. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, maksudnya seperti Yesus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, ya. Jadi kalau ada terang firman di dalam kita, maka hidup kita ini disucikan, dikatakan dari dosa oleh darah Yesus, dan kita hidup bersekutu dengan Tuhan dan sesama saudara seiman. Jadi orang yang ada di dalam gelap tidak dapat melakukan hal apa-apa. Banyak kesia-siaan yang tidak bisa dilakukan dan sulit beraktivitas. Itu sebabnya kita harus membawa terang itu kepada orang yang ada di dalam kegelapan, agar supaya kita dapat mengantar orang lain sampai kepada tujuan, yaitu pengenalan yang benar akan Kristus, ya. Saya ambil contoh demikian, saudara. Kalau saudara berpergian ke luar negeri atau ke satu daerah yang saudara belum pernah datangi, gitu ya, saudara ikut tur pakai bis, entah pakai kendaraan yang lain gitu. Saudara akan diantar oleh seorang tour guide, ya. Akan ditunjukkan tempat-tempat dan akan dijelaskan gitu ya. Tempat ini sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya, agar kita mengerti, ya. Supaya ketika kita dilepas juga dikasih tahu nanti kembali ke tempat ini jam berapa dan harus jalannya kemana gitu, supaya kita tidak tersesat, ya. Kalau seorang tour guide itu memiliki pelayanan yang bagus, ya, nama daerah itu juga menjadi baik. Tapi kalau tour guide itu tidak baik, maka orang kayaknya tidak akan mau datang ke tempat itu lagi. Demikian orang percaya. Kalau orang percaya kehidupannya tidak baik, buruk, hatinya jahat, pikirannya selalu negatif, maka orang tidak mau dekat dengan orang percaya. Artinya tidak ada pertumbuhan, ya, pertumbuhan keluar, malah jadi batu sandungan, ya. Itu sebabnya harus ada terang,
Nah, orang yang berpikiran negatif, hatinya jahat, itu pasti tidak ada firman di dalam dirinya, tidak ada terang, ya. Demikian kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau dikatakan bertumbuh keluar, kita berbuah dan berdampak bagi orang lain, maka orang lain dikatakan akan memuliakan Bapa di surga ketika kita mengalami pertumbuhan dan kita menjadi berkat, dan buah-buah yang kita miliki dapat dinikmati oleh orang lain. 2 Tesalonika 1 ayat 11. 2 Tesalonika 1 ayat 11 dikatakan demikian. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Ya, saya ulangi sekali lagi. Karena itu kami senantiasa berdoa juga. Ini yang berbicara Rasul Paulus, ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu ini layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Jadi untuk kita dapat berbuat baik, itu harus kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya. Banyak orang berbuat baik itu ada apa ya? Ada istilah dulu, udang di balik batu, ada motivasi. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain adalah kemurnian, satu sukarela, tanpa embel-embel, ya, tanpa ada maksud-maksud yang lain. Nah, ketika saudara dan saya dilayakkan masuk dalam panggilannya, maka keinginan saudara untuk berbuat baik akan disempurnakan oleh Allah. Artinya kita ingin menjadi berkat dengan satu ketulusan, betul-betul ingin menolong tanpa pamrih. Dan itu akan dilayakkan Tuhan, dan Tuhan terus akan menumbuhkan dan memberi kasih karunia kepada kita, sehingga kita menjadi berkat dan kita orang lain memuliakan Allah karena di dalam kita ada Tuhan, gitu ya. Saudara tidak akan pernah bisa berbuat baik kepada orang lain kalau Tuhan tidak melayakkan saudara masuk dalam panggilannya. Ya, jadi ada orang-orang memang yang sulit untuk berbuat baik, ya, karena selalu fokusnya kepada diri sendiri. Sulit untuk berbuat baik. Mungkin dengan pemikiran demikian, hidup saya jadi susah, gimana saya mau nolong orang lain. Ya. Jadi ukuran berbuat baik kalau dia senang, kalau dia sukses. Tapi kalau susah, kayaknya nggak mungkin nolongin orang lain. Ya, ya istilah dunia gitu ya. Saya aja susah, saya aja miskin, gimana saya menolong orang lain? Ya, itu menjadi ukuran. Nah, Tuhan bilang, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kamu. Jadi kalau kamu anggap kamu susah, nggak bisa nolong orang lain juga berpikir demikian tentang kamu. Kamu tidak pernah akan ditolong oleh orang lain, karena orang lain juga akan berpikir demikian, gitu ya. Jadi untuk menolong orang lain tidak perlu tunggu sampai sukses, tunggu sampai kita senang baru kita bisa nolong orang lain. Ada kisah di dalam Alkitab di Filipi tentang jemaat di Makedonia. Makedonia itu jemaatnya miskin. Tetapi ketika dia mendengar ada pembangunan rumah Allah, jemaat Makedonia ini tidak dilibatkan karena dianggap miskin, nggak bisa. Lalu jemaat Makedonia ini protes kepada mungkin panitia pembangunan rumah. Kenapa saya nggak dilibatkan gitu? Ya. Saya bisa bantu tenaga, bisa bantu waktu, ya, dan lainnya. Bahkan dikatakan jemaat Makedonia itu membantu di luar ekspektasi, ya, di luar apa yang diharapkan. Dia membantu lebih banyak dari orang-orang mungkin yang mampu. Ya saudara, saya lihat juga di sini ada beberapa jemaat yang mungkin hidupnya pas-pasan, tapi karunia untuk memberi, menolong gitu ya, menolong orang lain, ringan tangan untuk membantu, itu luar biasa. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya mampu, ya, masih segar, masih sehat, masih muda, sulit untuk membantu. Nah, ini perlu berdoa orang-orang demikian kepada Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan, supaya Tuhan melayakkan, ya, bisa melakukan perbuatan baik dan melakukan pekerjaan iman, ya. Jadi ya, banyak orang Kristen sulit untuk melakukan kebaikan, dan
nama Tuhan seringkali tidak dipermuliakan gitu ya. Ya ada istilah, oh orang Kristen gitu ya, hidupnya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Orang dunia curang ya, orang Kristen juga banyak yang curang. Orang Kristen, orang dunia jahat ya, orang Kristen juga banyak yang jahat. Artinya apa? Itu tidak layak disebut sebagai orang Kristen karena tidak ada firman di dalamnya. Tidak ada terang, tidak ada pelita, sehingga tidak bisa membawa orang lain keluar dari masalah, gitu ya. Nah, bertumbuh keluar jadi berbicara tentang kita membawa terang, membawa firman kepada orang lain supaya orang lain menikmati firman yang kita nikmati, ya. Contoh yang berikutnya adalah perumpamaan seorang penghakiman terakhir ya, ketika raja memisahkan domba dan kambing. Dikatakan domba itu ditaruh di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ya. Karena kambing ini dikatakan ketika aku susah, ketika aku haus, engkau tidak memberi minum. Ketika aku lapar, kau tidak memberi makan. Ketika aku menjadi orang asing, kau tidak memberi tumpangan. Jadi kebaikan itu di dalam perumpamaan ini dikaitkan dengan memberi minum, memberi makan, dan memberi tumpangan. Dan kambing ini bertanya, Tuhan, kapankah kami melihat bahwa engkau kehausan, kelaparan, dan tidak ada tumpangan? Gitu. Nah, kata raja itu dibilang, ketika engkau menolong sesama yang kehausan, kelaparan, dan perlu tumpangan, itu sama aja engkau menolong aku, kata Tuhan. Ya. Jadi berbuat baik itu di dalam firman Tuhan ini, itu ada di dalam Matius 25 ayat 32 sampai 40 ya. Itu berbicara tentang menentukan masuk surga atau tidak ya, karena di perikopnya itu ditulis penghakiman terakhir ya. Jadi bertumbuh keluar adalah berbicara tentang memberi sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi jangan pernah berkata kita bertumbuh di dalam Tuhan sementara kita terlalu fokus kepada diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain ya. Jadi kepedulian kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan ini adalah pekerjaan iman. Ini hal-hal yang rohani ya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal pekerjaan iman dan hal-hal yang rohani, jangan hitung-hitungan, jangan ada istilah kayak bisnis untung rugi gitu. Kalau seorang pebisnis, saudara hilangkan gitu kata untung rugi di dalam hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyangkut dengan pekerjaan iman ini. Ya, tidak ada kata untung rugi lagi. Selama saudara berbicara tentang untung rugi, ya, saudara tidak akan pernah melakukan kebaikan. Saudara tidak akan pernah memberi minum, memberi makan, dan memberi tumpangan. Ya. Saudara. Ya, saya melihat ada orang-orang memang yang sulit memberi tumpangan ya. Saya dari kecil, sejak ya saya masa kecil, orang tua saya terbiasa memberi tumpangan. Kebanyakan bukan familia, kenalan dan lain sebagainya ya. Memberi tumpangan itu nggak gampang. Kalau kita memberi tumpangan, otomatis kita memberi minum dan memberi makan ya. Boro-boro kita mau beri tumpangan kepada orang lain, ke famili sendiri pun sekarang sulit gitu ya. Rasa curiga, tidak percaya ya kalau dia tinggal di rumah kita. Saya sampai saat ini saya masih memberi tumpangan kepada orang lain. Yang sebenarnya kalau secara pribadi bukan tanggung jawab saya. Tapi Tuhan karuniakan itu kepada saya. Ya. Tanpa pamrih, tanpa apa. Saya sampai saat ini saya masih memberi tumpangan kepada orang lain. Yang sebenarnya tidak ada hubungan darah sama saya. Ya. Saya beri makan, dan memang saya sudah terbiasa. Pernah ada orang dari Medan, ya, numpang di rumah saya mungkin bertahun-tahun. Saya sekolahkan, sekolah musik dan lain sebagainya. Sekarang dia pergi entah kemana, tidak pernah telepon, tidak pernah. Buat saya tidak masalah. Gitu. Saya tidak minta imbalan dan. Tapi yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan karuniakan kepada saya, itu yang saya lakukan. Soal orang mau balas budi atau tidak terserah, gitu ya. Nah ini contoh kepedulian yang Tuhan memang perintahkan kepada kita. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi tumpangan. Saudara, intinya kita harus bangun pertumbuhan di dalam dulu. Gitu. Harus ada firman di dalam kita. Kalau tidak ada terang, kita tidak akan bisa menerangi orang lain. Seperti 5 perempuan bodoh. Ya.
dia tidak bisa menjadi terang karena pelitanya mati. Kalau saudara pelitanya mati, ya, sia-sia ibadah kita kepada Tuhan setiap minggu, bangun pagi-pagi, mandi, naik kendaraan dan lain sebagainya. Sampai di sini tetap kita menjadi pelita yang mati. Ya. Itu sebabnya firman disimpan menjadi terang dan menjadi pelita, bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang banyak. Ya. Nah, saya lihat di sini aja, contoh lah Tante Ruth ya. Tante Ruth dari dulu sering kasih tumpangan-tumpangan orang lain, jadi cocok lah di departemen diakonia ya. Sering bantu-bantu orang-orang yang kesulitan dan lain sebagainya. Bahkan yang tinggal di rumahnya juga bukan familinya. Banyak orang-orang dari luar, bahkan sakitnya diurusin. Ada orang yang mau menikah diurusin dan lain sebagainya. Itu satu karunia yang memang Tuhan izinkan sebagai orang-orang percaya untuk menjadi berkat. Ya, buah-buah yang kita miliki dinikmati oleh orang lain. Ya. Terkadang saudara, orang-orang yang kita tolong itu kadang memanfaatkan kita, gitu ya, karena dia lihat kita baik, sering nolong orang, dimanfaatkan. Ya. Kata dimanfaatkan sama kita bermanfaat beda gitu. Kalau kita bermanfaat kita jadi berkat. Tapi kalau dimanfaatkan, orang mencari keuntungan dari kita lebih gitu ya, mencari keuntungan, dimanfaatkan. Nah, banyak orang datang ke gereja juga cari-cari info gitu. Oh, di sana dapat ini, dapat ini. Semua hal-hal yang materi, gitu ya. Karena dapat sesuatu yang materi, orang mau ke gereja. Tapi kalau nggak dapat materi, dia keliling-keliling lagi. Ya. Itu artinya memanfaatkan kebaikan, ya, kasih yang ada di dalam rumah Tuhan. Kadang juga kita udah nolongin dengan susah payah, ya, korban tenaga, korban waktu, korban dana. Selesainya ditolong, dimusuhin, gitu ya. Kadang dimarahin. Kita ya secara manusia kecewa gitu ya. Udah ditolong dan lain sebagainya, malah dimusuhin, ya. Ya, yang ketiga adalah menolong, udah banyak berkorban, kadang-kadang kita dilupakan, ya. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, saya menolong orang disekolahkan dan lain sebagainya mas saya. Tapi dilupakan gitu ya. Nggak apa-apa, itu memang tidak jadi masalah. Yang penting tugas yang Tuhan berikan itu dijalankan. Nah, ketika kita dapat melakukan kebaikan dengan kepedulian terhadap sesama tanpa bersungut-sungut, ini adalah pekerjaan iman yang memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti jemaat di Makedonia, ya. Dia melakukan dengan sukarela walaupun di dalam kekurangan. Jadi untuk melakukan kebaikan, untuk bertumbuh keluar, tidak harus tunggu sukses, tidak harus tunggu kaya, tidak harus tunggu kita bahagia dulu gitu ya. Justru kita menolong orang, kita merasa bahagia. Saya punya kepuasan tersendiri ketika saya bisa menolong orang, ya, membantu. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat pujian, tapi saya punya kebanggaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Ya. Ketika saya menolong orang yang sakit, menolong orang yang ya memang dia tidak memiliki kemampuan itu dan saya memiliki, saya tawarkan, mau nggak saya bantu dan lain sebagainya. Tapi kalau orang nggak mau dibantu ya itu pilihan, ya. 2 Tesalonika 1 ayat 12. Lanjutan dari ayat yang tadi, ya. Ketika kita menolong orang, kita peduli kepada orang, dikatakan sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menolong orang, dikatakan nama Yesus Tuhan kita itu dimuliakan karena memang di dalam kita ada firman, kita bisa menjadi terang. Kita membawa pelita, ya. Dari pelita satu menjadi pelita-pelita yang lain. Dan nanti orang yang kita tolong juga bisa menjadi terang dan dia menolong orang lain. Jadi berbicara pertumbuhan keluar, berbicara tentang bermultiplikasi juga gitu. Dari buah yang satu menjadi buah-buah yang lain. Kalau buah itu buah jeruk itu diperas, ada bijinya, kemudian bijinya ditanam lagi, akan jadi jeruk-jeruk yang lain, ya. Dan airnya itu untuk dinikmati oleh orang lain. Bijinya itu ditanam lagi jadi pohon-pohon, ya. Nah, saudara, kalau kita menjadi pohon yang tidak berbuah, tidak bertumbuh, bertahun-tahun seperti itu aja nggak ada buahnya, dan pohonnya nggak tinggi-tinggi, segitu-gitu aja, malah banyak kutunya ya, kutu-kutu putih gitu ya, atau kutu kebul bilang, itu tinggal menunggu kematian. Demikian orang percaya, saudara. Kalau orang percaya tidak bertumbuh, bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak berbuah,
dan kehidupannya tidak bisa dinikmati oleh orang, hidupnya hanya sendiri, tidak berkomunitas, tinggal di kompleks sendiri aja udah nggak mau bertetangga dan nggak saling kenal gitu, dan memang nggak mau kenal, itu sulit gitu ya. Orang seperti itu tidak bisa, kayaknya nggak cocok dibilang orang Kristen, orang percaya, karena tidak bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Hidupnya hanya fokus untuk diri sendiri aja, memperkaya diri sendiri terus berusaha, tetapi nggak peduli dengan orang lain. Nah, ini tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, bisa berdampak, dikatakan nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Dan kita ini dikatakan hidup menurut kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau bertumbuh keluar menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Jangan terlalu fokus kepada diri sendiri, ya. Supaya orang melihat terang yang ada pada kita itu bercahaya. Nah, bagaimana kita bisa bercahaya di depan orang, ya, kalau kita tidak ada perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Di dalam tadi sudah dibaca belum? Di dalam Matius Matius 5 ayat 16 ya tadi ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika terang kita bercahaya, ketika hidup kita jadi berkat, ya, ketika hidup kita ada firman, maka dikatakan bukan orang melihat perbuatan kita saja yang baik, tetapi orang lain memuliakan Allah di surga. Seperti Daniel, saudara. Daniel itu menjadi berkat di dalam kerajaan Nebukadnezar. Dan raja memuji Tuhan. Memang hebat katanya Allahnya Daniel. Artinya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, orang melihat Allah, ada Allah di dalam kita, itu Allah yang dimuliakan oleh orang, ya. Selanjutnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Ini Petrus yang berkata, ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, di zaman itu orang Yahudi banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Contohnya kemunafikan, kepura-puraan, ya. Mereka tampil pakai baju agama gitu ya, tampil di jalan-jalan di mana untuk dilihat orang bahwa ini adalah seorang tokoh, seorang beragama. Tapi kehidupan apa yang dipakai sama orang-orang Yahudi tidak sesuai dengan kehidupan kelakuannya gitu ya. Kelakuannya berbeda dengan pakaian-pakaian yang dia kenakan, ya. Itu sebab dikatakan, Petrus mengatakan, karena Petrus memang rasul yang dipanggil untuk orang-orang kafir. Sementara Paulus, terbalik. Petrus dipanggil untuk orang-orang Yahudi, sementara Paulus untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik, ya. Artinya cara hidup yang menjadi terang, yang berbuah di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Artinya orang Yahudi harus menjadi contoh bagi orang-orang bukan Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu dianggap adalah umat pilihan Tuhan. Seperti kita ini umat pilihan Tuhan. Artinya kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya, kita menjadi anaknya dan kita sudah ditebus dari dosa, kita harus menunjukkan cara hidup yang baik di tengah bangsa yang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus. Jangan kita menjadi serupa dengan mereka. Mereka melakukan kejahatan, kita ikut sama. Mereka melanggar hukum, kita ikut melanggar hukum. Jangan pernah berkata, sama lah, gitu ya. Sama-sama. Dia nyontek, kita nyontek gitu ya. Atau ya, pokoknya hal-hal yang buruk kita pilih. Harusnya kita waspada, kita menjaga hati, menjaga pikiran. Supaya pikiran dan hati kita tidak tercemar, ya. Juga tidak mencemarkan nama Tuhan, ya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan.
Nah, Rasul Petrus banyak melakukan cara hidup yang baik di tengah bangsa yang bukan Yahudi, agar supaya Rasul Petrus dipermuliakan, gitu ya. Dan orang-orang Yahudi itu dipermuliakan karena melakukan hal-hal yang baik, ya. Demikian juga Rasul Paulus, rasul yang untuk orang bukan Yahudi, banyak melakukan kebaikan. Dia melakukan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi keringanan untuk orang-orang bukan Yahudi, karena orang Yahudi tidak makan makanan-makanan yang haram, ya, seperti orang Muslim, ya. Mirip, saudara. Orang Yahudi dan orang Muslim mirip, tidak makan makanan yang haram seperti babi, yang lain-lainnya yang ada di dalam kitab Keluaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk tidak dimakan. Itu sama, ya. Nah, tapi Rasul Paulus memberi keringanan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Maksudnya Kristen-Kristen yang yang lahir baru, gitu ya, bukan bangsa Yahudi. Yaitu yang nggak boleh dimakan darah, ya. Kemudian binatang yang mati darahnya nggak keluar, ya. Mati darahnya nggak keluar. Yang ketiga, berhala. Rasul Paulus hanya berkata, jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Terus jangan makan darah, karena di dalam darah itu ada nyawa, ya. Saudara yang masih suka makan marus, bertobat, jangan makan marus lagi, ya. Karena dikatakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa, ya. Tidak boleh makan marus. Kemudian yang tadi yang pertama, ya, makan darah. Kemudian binatang yang mati darahnya nggak keluar. Jadi kalau saudara matiin binatang, nggak boleh diketok, harus dipotong, ya. Darahnya harus keluar. Nah, saya dengar ada di satu daerah kalau matiin binatang katanya diketok kepalanya sampai mati, tapi darahnya nggak keluar. Nah, itu Alkitab, Rasul Paulus melarang. Yang ketiga, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau itu makanan yang sudah dari meja-meja berhala, itu nggak boleh dimakan, ya. Hanya itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, gitu ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan, ya. Masuk ke dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, kata Paulus, baik oleh hidupku maupun mati, ya. Jadi Rasul Paulus yang sebelumnya sebagai penjahat, ya, dia bunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan dia berkata, dia merindukan untuk dipulihkan, dan dia mengharapkan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia membalas kebaikan Tuhan dengan mengorbankan dirinya, ya. Dengan sekuat tenaga, dikatakan supaya aku tidak beroleh malu. Jadi dia berusaha melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin, supaya dikatakan Kristus yang ada di dalam dirinya itu dimuliakan, ya. Dirinya dimuliakan karena ada Kristus. Orang jadi lihat Paulus itu bukan sebagai penjahat lagi, tapi sebagai orang yang memiliki Kristus, yang memiliki terang, yang memiliki firman. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, aku juga tidak kalah dengan rasul-rasul yang lain, dengan 12 rasul, ya. 12 rasul itu tidak ada yang menulis 13 buku seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dan memang orang yang cukup pintar, walaupun dia seorang penjual tenda, ya. Nah, jadi kalau saudara dan saya mau bertumbuh keluar, cara hidup dan perbuatan kita harus menjadi berkat, ya. Harus dinikmati oleh orang lain. Jangan hidup fokusnya kepada diri sendiri terus. Jadi gini, orang yang fokus kepada diri sendiri selalu berkata demikian, apa yang orang lain bisa berikan kepada saya, bukan apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Selalu begini, saudara, kalau orang yang fokus kepada diri sendiri. Kenapa saya sakit nggak dijenguk? Kenapa saya, ya lain-lain, kenapa saya terus? Kenapa nggak bertanya? Ya, kenapa saya nggak jemput orang, gitu? Kenapa ketika dia meninggal kok saya nggak peduli? Padahal mungkin saudara atau teman dekat dan lain-lain. Ini bentuk kepedulian. Kita datang ke rumah luka aja itu jadi berkat, orang terhibur.
Tapi banyak orang ada juga yang nggak peduli, biarin lah. Dengan alasan mungkin ya dan lain sebagainya ya. Jadi untuk jadi berkat kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Maka Tuhan dikatakan akan nanti mengaruniakan hal-hal yang besar kepada kita. Terus kita akan bertumbuh, kita akan disuburkan oleh Tuhan. Kita disempurnakan dalam hal-hal yang rohani, pekerjaan-pekerjaan iman. Kita disempurnakan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya juga berkata bahwa orang memiliki iman itu juga perlu kasih karunia. Tidak gampang orang bisa beriman kepada Kristus kalau tidak dikaruniakan. Karena ada ayat mengatakan tidak seorang datang kepada Bapa kalau aku tidak mengaruniakan. Artinya untuk beriman kepada Bapa perlu karunia dari Tuhan. Ya. Nah, seorang tidak bisa bertumbuh keluar kalau dia tidak bertumbuh ke dalam. Jadi perkuat dulu, firman diperbanyak dulu. Kita terima firman sampai benar-benar firman itu menjadi terang, gitu, menjadi pelita. Baru kita bisa bawa keluar. Tapi kalau pelita saudara hanya kalau kayak lampu tuh 5 watt, tidak bermanfaat untuk menerangi orang. Karena kita udah masih berjuang untuk terang itu terus bertambah menjadi terang yang bersinar dan bercahaya. Ya, jadi tumbuhan yang mati, ya, tumbuhan yang mati sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, kecuali dikumpulkan orang kata firman dan dibakar. Tumbuhan yang mati ketika tidak bertumbuh, udah tidak bisa diapa. Ya, banyak orang Kristen yang kerohaniannya sudah mati. Gitu. Sulit, kayaknya sudah tertutup anugerah Tuhan, walaupun dia mungkin masih datang ke gereja. Saya mau katakan ini ada orang-orang seperti itu di dalam gereja. Kerohaniannya udah mati. Dan firman yang diberitakan itu udah tidak masuk. Bukan masuk kuping kiri keluar kanan lagi. Mental gitu. Kayaknya firman tuh nyampe mental gitu ya. Nggak terserap. Jadi sulit ya. Dan lainnya apa? Hanya kedagingan, amarah, kedengkian dan lainnya. Itu yang keluar. Karena firman tidak terserap. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini dikatakan barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, artinya gambaran tumbuhan yang sudah mati. Ketika dia keluar dari anugerah Tuhan, keluar dari kasih karunia Allah, dia menjadi tumbuhan yang mati. Dan dikatakan kalau tumbuhan itu sudah mati, kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jangan sampai kita salah prediksi tentang Tuhan. Kita pikir Tuhan itu Tuhan yang baik, gitu ya. Ternyata kita pikir kita ini domba. Ternyata bisa juga kita menjadi kambing yang ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan Allah. Karena nanti saudara akan banyak orang mungkin pada akhir zaman, pada masa penghakiman seperti orang yang tadi bertanya-tanya, kapan saya lihat Tuhan haus? Kapan saya lihat Tuhan kelaparan? Kapan saya melihat Tuhan telanjang tidak berpakaian? Dia bilang, ketika engkau menolong sesamamu, memberi pakaian, memberi minum, memberi makan, memberi tumpangan, engkau adalah menolong aku. Ya. Baca firman supaya kita mengerti pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan sampai kita salah. Ya. Minta hikmat dari Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Nah, untuk bertumbuh keluar berbicara tentang memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan harus lebih utama daripada kepentingan sendiri. Ini ada ayatnya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini hal yang gak gampang, saudara. Perlu kasih karunia dari Allah untuk kita bisa lebih melakukan urusan orang lain lebih penting dari urusan kita. Kesibukan orang lain lebih penting dari kesibukan kita. Bisa nggak saudara di tengah-tengah kesibukan menyisihkan waktu untuk kepentingan orang lain? Kadang untuk orang tua sendiri aja susah ya menyediakan waktu. Saya pernah merasa kayak gitu. Orang tua saya ada di Jakarta,
Tapi ketika orang tua saya rindu sama saya untuk saya ngejenguk, saya bilang belum sempat, masih ada pekerjaan. Tapi saya coba maksimal mungkin untuk atur-atur waktu. Untuk saya menyediakan waktu, menyediakan dana, menyediakan untuk saya pergi ke Jakarta, nengok orang tua. Supaya saya nanti nggak menyesal gitu ya. Supaya jangan saya bilang saya jadi berkat bagi orang lain, kok bagi orang tua sendiri nggak jadi berkat. Bisa jadi berkat bagi orang lain, kok orang tua sendiri nggak jadi berkat. Nah ini firman yang harus kita perhatikan. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian. Jadi kalau kita menolong orang lain jangan cari pujian, ya. Dikatakan pujiannya itu sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara perhatikan di sekitar saudara. Apakah ada orang-orang yang perlu dibantu, ditolong? Mungkin mulai dari keluarga saudara sendiri. Jangan sampai orang tua itu kecewa sama anaknya karena orang tuanya nggak pernah dijenguk, orang tuanya nggak pernah diajak makan, malah orang tuanya dimarah-marahin karena udah tua, pikun dan lain sebagainya. Ya. Dengarkan firman ini. Ayat yang keempat, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini mengkonfirmasi, diulang oleh Paulus. Artinya ini menjadi penting kalau sampai 2 kali dikatakan. Jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri, jangan egois maksudnya. Perhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, itulah gunanya kita berjemaat di tempat ini. Kita sebenarnya harus saling berkomunitas. Berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya. Supaya kita tahu. Itu gunanya komsel. Nah, saudara, kalau ada komsel, saudara ikut. Kalau ada doa, saudara ikut. Kalau alasannya sibuk tuh biasanya klasik ya. Sibuk, semuanya orang sibuk. Ikut doa di Kemis. Ikut komsel-komsel yang ada. Saudara, saya sebentar lagi akan mengadakan namanya Departemen Kompria. Saya mengundang bapak-bapak lah yang untuk ikut di Kompria. Rencananya ibadah onsite-nya sebulan sekali. Ibadah mingguannya itu di Zoom ya, pakai Zoom. Karena memang sulit juga kalau untuk setiap minggu datang ibadah di tempat ini, apalagi waktunya di malam hari. Ya. Jadi dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa, kondisi situasinya. Ya. Jadi sebulan sekali onsite, ketemu muka, nanti minggu-minggu yang bedanya itu bisa di Zoom. Ya. Saya udah koordinasi dengan Pak Tim Johan. Ya, kita mau belajar dari seorang bapak orang beriman, ya. Itu yang disebut Abraham. Nah, ketika ponakannya ikut bersama Abraham yang bernama Lot, ya. Lot ini anaknya Haran. Haran itu entah kakaknya, entah adiknya. Jadi Abraham punya saudara 3 ya. Punya saudara 3. Nahor, Haran, dan Abram ya. Bapaknya kalau nggak salah namanya Terah. Jadi anaknya Lot ini anaknya Haran ikut bersama-sama Abraham. Dua-duanya menjadi sukses, peternakannya banyak, wah pokoknya hartanya banyak. Dan rupanya sering ribut ini. Pegawainya Abraham dan pegawainya Lot sering berantem karena hartanya begitu banyak sehingga susah memisahkannya karena negeri itu kecil. Jadi suka kecampur, suka ribut. Kemudian Abraham bilang kepada Lot, Lot, daripada kita nanti ribut terus, kamu sama saya ribut terus, mendingan kita misah. Hebatnya Abraham apa? Ketika Abraham menawarkan misah dengan Lot, Abraham tidak egois, tidak mementingkan diri. Oke lah, saya memilih misalnya ke Yordan, kamu milih yang ini. Tapi Abraham justru dia menyerahkan kepada Lot, kamu yang pilih dulu, sisanya kasih saya. Kalau kamu pilih ke kanan, saya pilih ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, saya pilih ke kanan. Rupanya Lot melihat apa yang ya indah secara daging, secara fisik. Dia lihat lembah Yordan, wah begitu indah ya. Mungkin ininya juga. Tapi di dalamnya itu neraka, saudara. Orang Sodom dan Gomora. Ya, itu artinya apa? Abraham menjadi orang yang mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri.
Ini sulit saudara, memang sulit. Tapi kalau saudara minta kasih karunia dari Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bangga ketika saudara bisa nolong orang. Saya memiliki kebanggaan sendiri. Bukan cari puji-pujian, tapi kalau saya bisa nolong orang, saya memiliki kebanggaan. Walaupun harus keluar dana, keluar tenaga, keluar waktu, mengeluarkan waktu dan lain sebagainya, mengorbankan waktu yang di tengah-tengah kesibukan. Ya. Ya, yang terakhir adalah bertumbuh keluar itu berbicara juga tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya. Apakah ya mulut ini bisa, ya makanya ada orang bilang lidahnya bercabang gitu ya. Kalau lidah bercabang, ke kanan ngomongnya baik, ke kiri ngomongnya tidak baik gitu ya. Bisa keluar yang baik, bisa keluar yang baik. Karena kata firman Tuhan, dari satu mulut kita bisa sumpah serapah, tapi kita juga bisa keluarkan kata berkat. Ya, itu sebabnya perlu kendali. Makanya Daud bilang, Tuhan berilah penjaga pada bibir mulutku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Dan Daud juga bilang, bukan hanya mulut, hatinya juga. Tuhan, tolong jaga hati. Ya. Jaga hati. Supaya, karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Dan dari dalam pikiran. Di dalam Kolose, ini saya sebelum kasih ayatnya, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Jadi kalau orang nanya tuh, kadang-kadang banyak orang, nah, karena kita nggak mau pusing, nggak mau mikir, bilang, nggak tahu, bikin sendiri. Ya. Nah ini harusnya tidak ada di dalam kehidupan orang yang memiliki terang. Kita harus memberi jawab, jangan jawaban yang hambar atau jawaban yang menggantung gitu ya, tidak jelas. Jawabannya tidak kanan, tidak kiri. Nah, pertanyaannya saudara, dalam 24 jam, berapa jumlah kata yang sudah kita ucapkan? Apakah lebih banyak kata berkat atau kata-kata yang negatif? Kata-kata yang positif atau kata-kata yang negatif? Mari kita evaluasi saudara. Kalau kita mau bertumbuh keluar, kita mau menjadi berkat, kita mau memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan sekedar memuji Tuhan di dalam gereja, tapi ketika kita ada di luar sana, ketika kita beraktivitas, kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biar setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memberi pencerahan bagi kami, agar kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami boleh memperhatikan kepentingan orang lain juga, bahkan lebih utama dari kepentingan kami. Ajar kepada kami untuk kami memahami hal ini ya Bapa. Beri kasih karunia-Mu, Kau anugerahkan kepada setiap kami yang ada di ruangan ini, supaya kami tidak mengecewakan Engkau, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke Tuhan. Haleluya. Mari kita makin berdiri, kita menutup ibadah. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bukan hanya memberkati secara materi, tetapi memberkati kehidupan rohani kita, memberkati pikiran kita, memberkati hati kita, memberkati melalui firman-firman yang kita dengar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habis rahmat-Nya, yang selalu baru setiap pagi, karena besar kasih setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat dan pertolongan Tuhan akan ada selalu bersama kami. Berkati kami tangan-tangan yang akan memberi, sehingga kami boleh terus menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang dong.